Nah, berikutnya kita bakal coba bikin file Embroly dengan menggunakan suara yang udah dikasih tugas oleh Pak Arif. Contohnya di sini ada kalimat 445. Ini akan jadi contoh untuk kita belajar Embroly. Kita buka dulu web servernya. Nah, ini web server yang udah kita label. Udah saya label. Terus ini kita kecilin aja, dibagi layarnya ya dengan layar Embroly. Nah, ini di zoom. Nah, di sini akan ada kelihatan. Kita akan coba bikin kata saya. Saya di sini kedengarannya kan seperti ini. Ini originalnya. Saya. Dengaran enggak? Oke. Nah, untuk bikin kata saya, kita lihat di sini. Ini ada jeda waktu. Untuk kasih jeda waktu itu namanya silent. Di Embroly kita kasih kode underscore spasi. Nah, nilai di sini ini berapa lama di mau silent. 100 nih sekitar 0,1 detik. Terus kita mau bikin huruf S. Nah, huruf S kita lihat di sini. S ini fonemnya apa? Huruf S tetap S, berarti kita ketik di sini S. Ketik huruf S, terus kita kasih spasi. Nah, setelah kasih spasi, huruf S ini dia mau tampil berapa lama penyebutannya. Untuk kita bisa lihat waktu lama penyebutan, ini di web server kita tambahkan pen untuk membantu kita berapa lama dia disebutkan. Di klik kanan di sini sembarang aja klik kanan, terus create pen, pilih time axis. Nah, ini akan kelihatan. Nah, 0,05 di sini ini nilainya sama dengan 50. Nah, jadi kalau kita lihat kalau huruf S di sini, huruf S di sini dari sini sampai sini ini kan 0,05. Sampai sini berarti dia tidak sampai 0,05, jadi sekitar 0,01, 02, 03, 04. 04 ini berarti nilainya 40. S40. S40. Setelah kasih S nilainya 40, kita kasih spasi. Spasi ini berikutnya adalah berapa lama S ini nilainya berapa persen dari keseluruhan. Karena DS-nya cuma 1, ini kita kasih nilai dia 100%. Bisa 90. Karena kita perkiraan di sini nilai ini dibanding ini berapa persennya. Berarti ini sekitar 90% lah dari total ini. 90 atau 100 pun enggak apa-apa. Karena dia cuman satu kode, satu huruf, satu titik di setiap penyebutan S di S pertama ini. Terus setelah kasih S100, besarannya. Nah, angka yang ketiga ini adalah dia mau seberapa besar suaranya disebutkan. Ini kita bisa lihat di HZ-nya. HZ-nya di sini di sekitar angka 100 atau 110 atau 105. Kita kasih 100. Enggak apa-apa. Nah, sekarang kita bandingkan sama enggak dia penyebutannya. Ini kalau di play S-nya dengar enggak?
enggak begitu jelas ya. Kita bandingkan dengan yang di Embroly. Kurang jelas sih. Nah, untuk bisa kedengaran nanti kita lihat di satu kata. Berikutnya kita bikin A. Nah, huruf A ada di sini, contohnya di Bapak. Huruf A ini fonemnya A, kita pakai kode V besar. Berarti huruf A pakai V besar. Terus dia di sini kira-kira berapa lama penyebutannya. Karena di sini ini kan full rata-rata sama nih. Dari awal sampai akhir besarnya sama. Berarti tinggal kita lihat dia di huruf A di sini berapa lama dia disebut. Dari 0,05 sampai sekitar 0,75. Nah, 0,75 0,05 sampai ke 0,175. Berarti penyebutan dia sekitar ini dikurangi ini 0,175 dikurangi yang udah dipakai oleh S, berarti kan sekitar 0,17 itu nilainya sebenarnya 170. Nilainya sama dengan 170. Terus bahasanya ini dia 100%, kita anggap dia 100%, karena dari awal sampai akhir ini nilainya sama, tidak ada yang berubah. Jadi kita anggap 100% semuanya nilainya 170. Terus berapa kekuatan dia? Nah, ini tidak jauh beda dengan ini, bisa kasih 100 atau 105, 100 ya. Nanti ini tinggal dimainin nilainya. Nah, terus setelah S dia saya. Oke. Huruf Y. Nah, Y ini J. Nanti kita pakai J. J spasi, terus berapa lama dia disebutkan. Ini di 175 sampai ke sekitar 1275, anggaplah 1275 ke 1175, berarti selisihnya 100. Jadi ini kita anggap dia 100, lamanya 0,1. Terus di sini kalau di sini misalnya ada kenaikan, berarti kita anggap 50% dia di sini. Berarti 50% dia ada di 100 dengan besarannya 100. Dengan di sini ada di angka di lamanya 150, terus dengan besarannya 100 juga, itu di 100%. Jadi timing pertamanya di sini timing pertama di sini bukan 50, berarti timing 50-nya di timing 50%-nya dia, terus di timing dia ke 100, ini di 100%, di angka 100% kita kasih kekuatannya anggaplah 110. Nah, terus selanjutnya kata A, huruf A pakai V besar. Huruf A V besar di sini kan bergelombang nih. Nah, bergelombang. Kalau kita mau perfect lah, berarti kita bikin di sini 3 di sini. Nah, di sini di standar di penyebutan di sini sampai sini ini sekitar 0,05 detik, berarti 50 di 0,05 detik.
itu bernilai 50%, bernilai 30%. Terus di sini sama 0,05 detik juga kan, berarti 50 milisecond di ke 60%-nya. Terus sisanya di sini 50 juga. Ini udah di 100%-nya. Kita kasih dia kekuatan berapa di sini? Kekuatannya 110 lah. Nah, ini dari hasil pembacaan kita. Kita coba sama enggak penyebutannya. Kita coba play kan. Terus saya kata dia. Nah, di sini kita dengar di sini sama nggak? Saya. Sini saya. Ya di sini dia kan pakai saya, berarti bukan pakai a, tapi pakai e. Nah fonem e di sini ada e untuk kata petang sama e untuk kata Medan. Nah, jadi saya di sini kan pakai e dengan kata Medan, berarti pakai huruf e ini. Berarti a yang saya ini kita ganti huruf e. Coba kita play kan. Saya. Nah, di sini huruf e ini kedengaran cuman sebentar kan, berarti kalau di sini sayanya panjang. Saya. Nah di sini berarti kalau ini panjang, berarti timer ini kita besarin. Kita coba sama enggak? Sini. Nah supaya ininya bisa sama, besaran ini kita samain, atau setidaknya didekatkan nilainya. Oke, coba kita tes. Nah ini udah sama belum? Nah kalau huruf Y nya kayaknya terlalu cepat, bisa kita tambahin, misalkan Y nya jadi nilainya 80. Coba kita play kan. Sini. Oke, udah hampir mirip kan. Nah, selanjutnya bisa kawan-kawan coba dengan kata-kata berikutnya. Jadi tinggal kita mainkan di sini untuk memperlama atau mempercepatnya. Nah, kalaupun misalkan di sini nih cuman ada pendek-pendek gini, nah ini cukup bikin kayak huruf S ini aja. 40 nilainya misalnya berapa lama dia menyebutkannya, terus dia langsung kasih 100. Terus nah ini untuk suaranya mau kenceng atau pelan, mainnya di sini. Nah ini untuk lamanya. Oke, saya rasa kalau ada yang mau bertanya atau minta contoh lain, nanti kita beriin.